Sekitar abad 19 di negara Spanyol saat Perang Dunia tak kunjung usai, kebanyakan dari mereka yang sudah jenuh dengan peperangan memutuskan untuk bermigrasi ke tempat yang lebih aman, walau keputusan yang mereka pilih menuntut mereka untuk berpikir keras agar bisa bertahan hidup di tengah dunia yang terisolasi jauh dari peradaban. Namun, mereka pun merasa itulah pilihan terbaik yang harus mereka ambil demi tercapainya hidup damai tanpa peperangan. Film ini berfokus pada sebuah keluarga kecil dengan Diego yang terbangun di tengah malam dan meminta pada sang ayah yang bernama Salvador untuk diantarkan buang air kecil, di mana Salvador pun membekali dirinya dengan senapan untuk berjaga-jaga bila mana terjadi serangan dari orang tak dikenal. Vamos, Diego. Pagi harinya, Salvador mengajarkan cara berburu sebagai solusi mereka bertahan hidup di tengah dunia antah berantah yang jauh dari peradaban yang sepertinya jiwa berburu Diego masih jauh dari yang diharapkan sang ayah. Dale, dale fuerte. Sang istri yang bernama Lucia pun meminta pada Salvador untuk tak terlalu memaksakan putra mereka. Namun Salvador menginginkan Diego menjadi pria kuat di tengah sulitnya kehidupan mereka untuk bertahan hidup. No tienes por qué hacerlo si no quieres, cariño. Tiene que aprender a ser un hombre. ¿Vamos? Vamos a comer. Saat bersama sang ibu, Diego bertanya terkait garis batas luar yang ditetapkan ayahnya selama ini. Dan saat itulah Lucia pun menjelaskan sebab sang ayah memberi batas garis luar, di mana Lucia pun menjelaskan jika di luar garis batas itu ada kehidupan keras dalam peperangan yang tentu saja sangat mengancam keselamatan mereka. Hingga itulah alasan mengapa Diego dilarang keluar dari batas garis tersebut. Para recordarnos que más allá solo hay guerra. Kehidupan tenang dan damai keluarga kecil itu pun perlahan berjalan sesuai yang diharapkan, meski mereka harus terisolasi dari kehidupan luar yang jauh dari peradaban. Suatu hari, Salvador dan Lucia memberikan hadiah ulang tahun pada Diego. Salvador memberikan senapan bertuliskan nama Diego sekaligus mengajarkan cara penggunaannya. Akan tetapi Lucia merasa jika Diego belum waktunya memegang senapan. Di mana Lucia lalu memberi hadiah ulang tahun pada Diego berupa mainan telekomunikasi tradisional berbahan kaleng yang nampaknya lebih disukai oleh Diego. Voy. Que tienes que contestar. Veo. De color. Kebahagiaan Diego terus berlanjut ketika sang ibu menceritakan sebuah dongeng padanya yang memang biasa Lucia lakukan untuk mengusir rasa sepi dan jenuh pada sang putra. Tak lama kemudian, Diego pun ingin sang ibu kembali menceritakan hal lain. Namun justru, Salvador berniat menceritakan sebuah legenda makhluk menyeramkan yang seketika itu membuat Lucia meminta Salvador untuk berhenti menceritakan hal itu yang seolah tak ingin Diego tahu cerita terkait makhluk legenda tersebut dan bergegas meminta Diego untuk tidur. Empieza a rodearla lentamente. Mi hermana. Salvador, por favor, ya está. He dicho que ya está bien por hoy. Venga, vamos a la cama. Vamos. A dormir. Esok paginya ketika Salvador dan Diego di tepi rawa, ia melihat sebuah perahu yang mencurigakan, di mana ternyata ada tubuh seorang tentara yang masih hidup dan dipenuhi luka seperti tercabik-cabik. Namun tepat saat Lucia datang, ia meminta Lucia untuk membawa Diego pergi dari sana agar putra mereka tak melihat kondisi pria itu lebih lama. Ketika di rumah, rasa ingin tahu Diego yang begitu besar membuatnya bertanya terkait apa yang telah dialami pria itu, di mana Lucia berusaha mengalihkan perhatian Diego dengan mengajaknya bernyanyi.
Bruce fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Bruce fue a la Pascua, mire usted qué gran. Esok harinya meski kondisi pria yang diselamatkan Salvador mulai membaik, pria itu justru memperlihatkan perilaku aneh saat berdiri dan menunjuk sesuatu dari arah luar yang tak dilihat oleh Lucia dan Diego. Namun setelah itu, pria tersebut justru nekat bundir dengan menembak kepalanya sendiri. Salvador yang melihat itu lalu menyeret tubuh si pria yang telah berlumuran cairan merah dan seolah tahu apa yang sudah terjadi dengan pria itu. Diego lalu menghampiri sang ayah dan bertanya tentang bibinya yang bernama Juana, di mana saat itu, Salvador pun menceritakan perilaku buruk yang didapat Juana dari orang tuanya saat masih kecil. Terlebih perilaku aneh Juana semakin menjadi ketika Juana kerap melihat sosok tinggi besar menyeramkan seperti hewan buas yang hanya bisa dilihatnya. Hingga akhirnya Juana nekat mengakhiri hidup dengan melompat dari jendela kamarnya sendiri, di mana Salvador pun menjelaskan tentang kutukan abadi bagi mereka yang telah melihat sosok misterius tersebut. Cuando ves a la bestia, estás condenado para siempre. Esok paginya, Salvador memutuskan untuk pergi mengantarkan mayat pria itu ke pihak keluarganya. Meski saat itu Lucia melarang Salvador pergi karena dirasa terlalu berbahaya jika memaksakan diri, namun meski begitu, ia tak bisa melarang keinginan sang suami dan berjanji akan menunggu Salvador kembali. Te esperamos, ¿eh? ¿Me has oído? Llévatelo. Ya está. Suatu hari Diego pun menggantikan peran sang ibu yang sedang sakit dengan membuat makanan, di mana setelah itu, ia mengajak ibunya untuk bermain telepon kaleng seperti biasa, namun fisik yang belum membaik membuat Lucia menolak ajakan anaknya, dan setelah itu. No tengo ganas. Veo. ¿Qué ves? Entah apa yang dilihatnya dari kejauhan yang membuat Lucia menodongkan senapannya, namun sepertinya, apa yang dilihatnya tak bisa juga dilihat oleh Diego dan seketika itu meminta Diego untuk masuk. Malamnya, Diego dikejutkan dengan kemunculan Juana di hadapannya yang memberitahukan dirinya akan datangnya makhluk misterius yang diceritakan sang ayah serta menunjuk ke arah luar jendela. Esok malamnya ketika badai turun, Lucia dan Diego yang berada di meja makan dikejutkan dengan pertanda datangnya makhluk itu, sehingga saat itu, ia meminta Diego untuk mengambilkannya senjata untuk melindungi diri mereka. Bahkan, Lucia nekat keluar rumah di tengah badai yang terjadi untuk menghampiri makhluk itu yang disebutnya bersembunyi di balik orang-orangan sawah. Pagi harinya, mereka dikejutkan dengan sosok orang-orangan sawah tepat di depan pintu rumah imbas dari badai yang terjadi semalam. Bahkan, ladang yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka telah porak-poranda oleh badai. Alhasil, untuk mengganjal kebutuhan perut mereka hari itu dan beberapa hari ke depannya, sang ibu terpaksa harus menyembelih beberapa ekor kelinci peliharaan Diego yang jelas membuat Diego marah. Namun meski begitu, Diego terpaksa merelakan kelincinya disembelih sang ibu agar mereka tak kelaparan. Diego pun terlihat murung namun tak berani marah pada sang ibu serta menolak memakan daging kelinci. Namun tak lama, ia memutuskan pergi keluar yang langsung dikejar oleh Lucia untuk meminta maaf. Namun setelah itu, Sé que estás muy enfadado y lo entiendo. Untuk kesekian kalinya, perilaku aneh ditunjukkan Lucia yang seolah melihat sesuatu yang membahayakan mereka dan langsung menodongkan senapannya tepat di samping kepala Diego yang membuat Diego sempat merasa takut. Namun tak lama, angin pun tiba-tiba berhembus yang membuat Diego nyaris terlilit tali jemuran pakaian mereka. ¿Mamá? Ketika itulah, Diego bertanya terkait apa yang sebenarnya dilihat ibunya dan mengaitkannya dengan kematian Juana seperti cerita sang ayah.
Namun Lucia membantah jika Juana tewas oleh makhluk itu, karena faktanya, Juana memilih bundir setelah mengalami berbagai kekerasan dari orang tuanya selama bertahun-tahun. Porque sus padres la molían a palos y por eso se mató. Hari-hari pun berlalu. Diego yang merindukan bermain dengan sang ibu pun mengajaknya untuk memainkan permainan tradisional. Namun tepat saat mereka baru memulainya, Ya está. Ahí lo pido. ¿Qué ha sido eso? keduanya pun segera menghampiri sumber suara yang mencurigakan dari luar rumah. Diego diminta untuk membuka pintu, sedangkan Lucia bersiap dengan senapannya, di mana setelah itu mereka pun dikejutkan dengan kemunculan seekor kuda milik Salvador yang seketika itu membuat Diego berlari mengejar kuda untuk memastikan keberadaan sang ayah. ¡Papá! ¡Papá! Sayangnya, Diego tak melihat keberadaan sang ayah meski telah mencari di batas luar yang diberikan sang ayah. Namun tak lama, terdengarlah suara tembakan disertai kemunculan sosok misterius di tengah kegelapan yang membuat Diego berlari ketakutan. Tak lama kemudian, Lucia menyebut jika ia pun melihat makhluk itu dan itulah sebabnya ia tadi sempat melepaskan tembakan yang meleset. Namun setelah itu, Diego mendapati tas milik sang ayah yang terbawa oleh kuda sang ayah yang diketahui jika ayahnya sempat melakukan perlawanan hingga kehabisan pelurunya, di mana saat itulah, Lucia mengingatkan Diego jika ayahnya tak akan pernah kembali untuk selamanya. Se quedó sin balas, dijo que no va a volver. Menyadari jika situasinya tak aman, Lucia memblokade semua akses masuk rumah itu. Hingga saat itulah, ia dan Diego pun menghabiskan waktu mereka di dalam rumah. Namun tiba-tiba, Diego berlari keluar rumah hanya untuk mengambil kelinci satu-satunya yang masih tersisa. Esok paginya, Lucia meminta Diego untuk mempelajari bela diri untuk bekalnya berjaga-jaga. Namun Diego menolak menuruti saran sang ibu. Eres un cobarde. Hari-hari berlalu. Mereka berusaha menikmati kehidupan mereka yang membosankan karena hanya berdiam diri di dalam rumah tanpa mengetahui apapun yang terjadi di luar sana. Di tengah hidup yang membosankan, Lucia yang menyadari kedatangan sosok misterius di sekitar atap rumah pun meminta Diego untuk menaiki cerobong asap dengan bermodalkan senapan yang hanya tersisa satu peluru. Namun meski sempat menolak, Diego terpaksa menuruti keinginan sang ibu. Beberapa hari kemudian, perilaku aneh semakin terlihat dari Lucia efek dari rasa frustrasi dengan keadaan yang mereka jalani saat ini, di mana Diego pun dibuat terkejut saat mengetahui sang ibu nekat ingin mengakhiri hidupnya. Untuk menghindari perilaku sang ibu yang bisa membahayakan nyawanya sendiri, Diego mengikat kedua tangan ibunya pada ranjang dan lalu berusaha menenangkan sang ibu hingga akhirnya keduanya pun tertidur lelap. Di tengah malam, Diego pun terbangun karena dikejutkan dengan suara telepon kaleng miliknya yang bergerak sendiri, di mana ketika ia menghampiri untuk mengambilnya dan mendekatkan pada telinganya, tiba-tiba Diego lalu langsung membangunkan sang ibu serta melepaskan ikatan pada tangannya, di mana setelah itu, Diego segera bersembunyi mencari tempat aman, dan beruntungnya semua itu tak berlangsung lama. Sesaat kemudian, Lucia yang telah lepas dari ikatan talinya pun kembali berperilaku aneh dan berhasil memperdaya Diego, hingga membuat Diego dilemparkannya keluar rumah, dan setelah itu,
Diego yang berhasil masuk kembali ke rumah pun dibuat terkejut saat melihat sang ibu terkapar bersimbah darah dengan pisau yang berada tak jauh dari sana, di mana saat itu, pertanda kedatangan makhluk itu pun disadari oleh mereka. Diego yang sadar jika hanya dialah satu-satunya yang mampu menyelamatkan sang ibu pun memberanikan dirinya untuk menghadapi makhluk itu. Bahkan, ia yang awalnya tak berani menggunakan senapan pun berhasil menembak makhluk itu tepat sasaran dengan satu peluru yang tersisa. Ia pun lalu menuangkan bensin pada lantai rumah itu dan membakarnya. Di mana setelah itu Diego dengan susah payah berhasil membawa Lucia keluar dari rumah yang mulai hangus terbakar. Perjuangan Diego kembali berlanjut saat ia membawa tubuh sang ibu yang tengah terluka parah menggunakan gerobak untuk mencari kehidupan baru yang lebih aman. Namun karena luka sang ibu yang sudah terlalu parah, Lucia akhirnya menghembuskan napas terakhirnya yang membuat Diego kini menjadi yatim piatu. Film pun diakhiri dengan adegan Diego yang menaruh mayat sang ibu pada sebuah perahu dan menghanyutkannya, di mana setelah itu, Diego kembali melanjutkan hidup sebatang kara.